dipersembahkan oleh... Nak, saya dan 7 turunan saya tidak akan malu dengan kamu di penjara. Saya bangga karena kau membela orang banyak. Saya pernah memotret pencuri kayu ini dan kita mau ditembak ya, sudah ditembak tapi nggak kena atau ditembak udara, kita lari-lari sampai 11 jam gitu. Itu orang rimba selalu nolongin saya gitu. Dia peluk saya dan dia cium saya dan dia mengaku bahwa saat itu saya yang dapat bayaran untuk membunuh ibu. Saya bilang tidak apa-apa, saya tidak marah karena pasti kau tidak tahu apa yang saya perjuangkan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Para perempuan menggendong nasib perkasa di balik kain kusam sederhana. Mereka yang rendah suaranya tapi kaki dan tangan tak berhenti bekerja. Turun dari gunung dan bukit, ada di sawah, pasar, hutan, dapur hingga pabrik. Mendayung, mencangkul, menanak nasi, tempat anak-anaknya menemukan hati. Perempuan seperti puisi tanpa kata-kata. Tempat getir hidup tersusun seperti rumah. Kaum yang kerap dikira lemah terbukti lebih sering berdaya. Inilah Mata Najwa. Mereka yang perkasa. Dan ketika Presiden Joko Widodo memberikan gerasi kepada perempuan ini, gerasi pertama yang diberikan kepada seorang aktivis, perjuangan yang membuatnya harus mendekam di penjara membela kaum tani untuk mempertahankan hak atas tanah. Teror dan bui tak menyurutkan perjuangan mencari keadilan. Kita sambut Eva Susanti Bande. Selamat malam Mbak Eva. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Silakan Mbak Eva. Eva Susanti Bande menerima gerasi dari Presiden Jokowi. Gerasi pertama yang diberikan kepada seorang aktivis. Ya. Saya ingin banyak bertanya kepada Mbak Eva, tapi saya ingin juga pemirsa tahu lebih jauh tentang sosok perempuan yang ada di studio Mata Najwa. Kita akan lihat profil pengantar Eva Susanti Bande berikut ini. Susanti Bande dikenal sebagai aktivis perempuan agraria. Dia memimpin Front Rakyat Advokasi Sawit, organisasi yang memperjuangkan hak petani di Sulawesi Tengah. Eva Bande lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah 36 tahun silam. Sejak mahasiswa, ibu 3 anak ini akrab dengan aksi unjuk rasa sosial dan ilmu politik dari Universitas Tadulako ini ditangkap 15 Mei 2010. Eva ditahan karena dianggap sebagai penghasut petani dalam demo yang berujung pembakaran aset milik PT Kurnia Luwuk Sejati. Gerasi untuk Eva tepat pada Hari Ibu Desember lalu. Eva, jadi persisnya Anda berapa hari ada di penjara? Saya 2010 dari 26 Mei 2010 hingga 27 Oktober. Jadi 4 bulan 25 hari 2010 dan kemudian 2014 saya 221 hari. Jadi kurang lebih 1 tahun? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Dan sekarang setelah mendapatkan gerasi dan bebas, aktivitasnya sudah normal kembali ke jalan, mengadvokasi, mendemo. Apa saja aktivitas utama sekarang? Saat ini saya lagi mendorong kepada Presiden Jokowi, kepada pemerintahan ini untuk membentuk salah satu badan penyelesaian konflik agraria. Jadi lebih banyak di Jakarta sekarang ini? Jakarta dan Palu saat ini. Perjuangannya sekarang tidak lagi di jalan, tapi Anda berusaha untuk berjuang masuk ke dalam sistem, itu sekarang tujuan utama? Ya, problem konflik agraria adalah konflik struktural yang melibatkan negara. Konflik terjadi karena lisensi-lisensi, izin-izin yang terbit dari kementerian-kementerian tersebut, dari pejabat-pejabat publik. Maka problemnya ada di situ dan harus diselesaikan oleh negara. Dan paling tidak gerasi ini adalah titik awal untuk penyelesaian konflik agraria. Anda terkejut ketika akhirnya, waktu itu kan Anda menerima telepon dari Menteri Kehakiman Hukum dan HAM? Menteri Hukum dan HAM. Kemudian dari Menteri Hukum dan HAM lah kemudian sampai informasi itu, Eva Bande akan mendapat gerasi dari Jokowi. Terkejut ketika itu? Ya, saya tentunya sangat terkejut ya. Tapi ada beberapa berita sebelum itu ketika sebuah kongres di Bali,
perhimpunan mahasiswa 98 di Bali dan dihadiri oleh Jokowi saat itu, yang saat itu belum dilantik sebagai presiden. Di saat itulah kebetulan ada perwakilan Sulawesi Tengah dan menanyakan soal gerasi ini dan meminta presiden menyelesaikan konflik dan membebaskan petani dan aktivis agraria yang ada di Indonesia. Dan kala itu presiden menyambut dan berjanji akan membebaskan Eva Bande dan 140 lainnya. Setelah itu kemudian teman-teman mengingatkan ketika selesai dilantik, presiden diingatkan untuk komitmen yang telah dia sampaikan di hadapan kawan-kawan aktivis. Kita ada cuplikan pernyataan Presiden Jokowi yang memberikan gerasi untuk Eva Bande dan memang khusus di Hari Ibu. Kita dengarkan. Insya Allah pada peringatan Hari Ibu nanti segera Eva Bande, dari Eva Bande, mudah-mudahan sudah bebas dan bisa kembali berkumpul dengan suami. Sebelumnya Anda sudah membayangkan, wah bakal bertahun-tahun sesuai dengan vonis akan mendekam di penjara. Ya, dan sebagai kesiapan mental saya pergi bertanya kepada bagian registrasi, kira-kira apa saya kapan untuk menyiapkan mental. Karena kalau setahu saya, jadi kalau saya 4 tahun, saya punya hak yang namanya 2/3, saya dari vonis. Jadi saya hanya menjalani 2/3. Saya menanyakan kapan 2/3 saya, dibilang 2016. Jadi secara mental saya harus sudah menghitung hari sampai 2016. Kira-kira sudah menghitung hari, makanya saya ingat betul 221 hari. 221 hari sampai kemudian dibebaskan lagi, berkumpul dengan anak, suami dan keluarga. Iya. Tadi Anda katakan tidak melanggar hukum, tapi kami juga sudah melakukan riset dan ini kronologis kasus Eva Susanti Bande, kita akan lihat sama-sama. Menghasut petani sehingga melakukan pembakaran dan perusakan. Anda menghasut petani waktu itu? Anda merasa tidak menghasut petani. Saya bersama-sama dengan teman-teman untuk bersama-sama dengan mereka mencerdaskan petani. Begitu. Kalau sendiri-sendiri sudah ada pengalaman, dikriminalisasi tempatnya, di penjara tempatnya. Mereka dituduh menyebarkan berita bohong, fitnah dan lain sebagainya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bersama-sama. Pendidikan-pendidikan tentang Undang-Undang Pokok Agraria, tentang perjuangan atas tanah dan lain sebagainya, itu bagian dari bahan kami setiap hari. Oke. Ketika Anda sempat diproses hukum, Anda kemudian sempat masuk dalam penjara seperti yang tadi Anda katakan 5 bulan dan vonis belum turun, Anda kemudian berkelana. Iya. Apa cerita Anda bilang berkelana, bahasa polisi Anda buron? Saya bilang saya berkelana. Berkelana. Beda tipis, polisi bilang buron, Eva Bande bilang berkelana. Wow, bilang polisi bilang juga buron, nggak apa-apa. Tidak apa-apa dibilang buron. Apa yang terjadi dalam perkelanaan itu? Jadi saya dikeluarkan dari penjara lapas 2 Luwuk itu karena masa tahanan saya habis dan belum jatuh vonis di Pengadilan Negeri Banggai, sehingga harus saya dikeluarkan demi hukum, tetapi proses hukumnya tetap jalan. Dalam proses itu saya keluar 27 Oktober dan jatuh vonis itu November di Pengadilan Negeri Banggai. Dari tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan dan saya divonis 4 tahun. Lazimnya kasus-kasus lainnya apapun itu selalu ada yang namanya meringankan. Punya keluarga, bersikap baik. Saya tidak satupun. Tidak satupun? Tidak satupun. Fakta bahwa Anda punya 3 anak itu punya tidak 3 anak dan lain sebagainya. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang meringankan. Oke, next saya kemudian melakukan upaya hukum lain. Jadi banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Palu dan hasilnya juga tetap dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Banggai dan kemudian saya kasasi lagi
Dan tadi kita lihat kasasi pun ditolak. Ditolak walaupun telah ada dissenting opini, terjadi perbedaan pendapat di tiga hakim agung. Nah, saya dan 7 turunan saya tidak akan malu dengan kamu di penjara. Saya bangga karena kau membela orang banyak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Bagaimana ceritanya ketika Anda akhirnya ditangkap? Anda posisi di mana waktu itu? Saya ada di Jogja. Di Jogja? Iya. Di rumah? Di rumah kawan apa di mana? Posisi mau masuk di rumah. Saya pergi ke stasiun di Jogja itu stasiun Lampuyangan ya, untuk membeli tiket karena saya harus ke Bandung untuk berdiskusi rapat dengan teman-teman. Anda sudah tahu ini Anda orang dicari-cari, ya, saya DPO? dapat kabar dari teman-teman karena foto ditempel di bandara, DPO keluar. Gitu, jadi saya karena membantu beberapa saat berada di Desa Bogor dan saya meminta kawan-kawan KPRI, kawan-kawan pergerakan di Bandung untuk mendukung teman-teman petani Desa Bogor. Saya harus berangkat hari Senin untuk membeli tiket. Hari Jumat saya beli tiket untuk Senin. Tapi setelah kembalinya saya dari beli tiket tersebut, baru sampai di depan pagar, datang satu orang dan menyampaikan bahwa apakah ini ada kos-kosan, ada yang kosong, karena adik saya kos di salah satu di Jalan Babadan. Tapi Anda sudah tahu ini pasti petugas mencari. Saya bilang saya sudah terasa ininya ada perasaan yang tidak enak gitu. Dia nanyakan bahwa apakah ada kos kosong, saya bilang ada, tapi pemiliknya lagi keluar begitu. Setelah itu ada beberapa orang langsung datang. Kami dari Kejaksaan, Anda Eva Bande? Saya bilang iya, saya sudah tahu. Kalau sudah begini, jadi karena saya sudah tahu bahwa DPO, dan saya bilang saya mau minta waktu untuk mengemas barang dan mereka membawa ke Kejaksaan Tinggi Jogja. Bermalam di situ dan kemudian saya diterbangkan ke Banggai dan so force penjemputan oleh pihak kepolisian juga luar biasa. Satu truk polisi bersenjata lengkap untuk melakukan penjemputan. Untuk dibawa menjemput satu perempuan, menjemput Eva Susanti Bande perlu satu truk petugas bersenjata lengkap. Luar biasa, lebih hebat dari teroris ini. Anak-anak tahu ibunya ada di penjara waktu itu? Iya. Mbak Eva bilang? Saya belum sampaikan bahwa saya di penjara. Saya butuh waktu sekitar 2 bulan, mereka baru kemudian bisa membesuk. Dan yang paling kecil itu menanyakan, ibu di mana? Ibu lagi sekolah. Ibu lagi sekolah? Ibu lagi sekolah, mendidik bapak-bapak tani di sini. Ayah Mbak Eva polisi? Polisi. Bagaimana anaknya dicari-cari polisi? Iya. Ayah tapi mendukung? Pertama, awalnya dia menolak ketika ada saya bersama-sama mahasiswa di Palu datang ke Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai itu adalah kampung saya. Ada perampasan tanah di sana dan saya bersama-sama petani di sana dan ayah saya menjemput. Kamu pulang, katanya begitu. Kamu pulang. Kamu disuruh kuliah bukan berdemonstrasi. Begitu. Jadi saya sampaikan sambil diiringi lagu, teman kawan-kawan itu menyanyikan lagu Darah Juang. Jadi itu salah satu lagu mars aktivis. Iya, lagu wajib bagi para demonstran. Dinyanyikan lagu Darah Juang dan saya sampaikan kepada bapak saya, Pak, betul saya anak bapak, tapi secara ideologi kami tidak anak bapak, Pak. Dia pulang dan marah. Dan dampaknya adalah dia tidak mengirimkan saya uang setiap bulan. Jadi kuliah biaya sendiri. Tapi ketika di penjara, Bapak datang. Setelah proses panjang dia kemudian mengerti dengan pilihan anaknya. Ketika dalam pemenjaraan dia adalah salah satu sosok yang luar biasa support. Dia karena saya sudah nggak punya ibu, dia memasak dan mengantarkan setiap hari makanan ke dalam penjara. Ada kalimatnya yang membuat menjadi energi luar biasa. Dia sampaikan kepada saya, Nak, saya dan 7 turunan saya tidak akan malu dengan kamu di penjara.
saya bangga karena kau membela orang banyak. Itulah yang kemudian support yang luar biasa untuk saya menjalani hari-hari di dalam penjara. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Support keluarga menjadi yang utama. Tadi yang paling kecil putra ya Mbak, umur 7 tahun. Iya. Kalau dua yang lainnya usia berapa? Yang paling besar 14 tahun dan yang paling kecil sekarang 9 tahun. Yang paling besar 14 tahun. 14 tahun yang tinggal di Lombok. Iya. Dan paham perjuangan ibunya, tahu? Iya, dia punya BlackBerry. Jadi kalau dia bisa menggunakan itu kalau dia pulang karena dia di pondok pesantren. Jadi dia nanti kalau liburan baru bisa menggunakan itu. Dan ada satu status di BB-nya dan saya capture. Dan itu juga membesarkan hati. Ya tulis di statusnya bahwa yang kuat itu ibuku. Kami anak-anakmu mendoakanmu. Walaupun mereka tidak menanyakan ke saya, ibu di penjara, ibu dia enggak. Tapi di luar itu saya membaca mereka melakukan support dan dukungan dan lain sebagainya. Dan Mbak Eva, kita juga sudah mewawancarai. Ada cuplikannya, ada pesan dari Hildita untuk ibunya Eva Susanti Bande. Kita lihat apa pesannya untuk Mbak Eva. Ibu, Dita sayang sama ibu. Sebenarnya Dita pengen kita kumpul-kumpul keluarga. Tapi ibu kan sibuk tuntutan pekerjaan. Jadi ya sabar gitu. Sangat dewasa Hildita. Ya. Dan mereka dewasa dengan keadaan dituntut, memang mereka harus di umur yang mereka yang sebegitu mereka menjadi dewasa dengan keadaan yang keras. Dipaksa dewasa karena keadaan. Dewasa. Karena ibunya berjuang untuk orang lain. Iya. Jarang ketemu ibu. Itu yang terjadi. Tapi malam ini Mata Najwa mengajak Dita untuk ketemu Mbak Eva. Kita sambut Hildita, putri sulung dari Mbak Eva Susanti Bande. Sudah datang karena mau ketemu dengan Mbak Eva. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Waktu ibu di penjara, Dita sempat nengok ibu ke penjara? Enggak. Nggak sempat. Tapi Dita tahu ibu di penjara. Tahu kenapa ibu di penjara juga? Karena apa? Dita taunya ibu di penjara karena apa? Sempet kaget tapi ya ibu kan pejuang jadi ya itu. Bangga sama ibu? Iya, bangga. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk Dita dan untuk adik-adiknya? Dengan tidak menggurui mereka, saya dalam setiap kesempatan ketika melakukan demonstrasi dan mereka punya waktu ketika mereka tidak bersekolah, saya mengajak mereka untuk berdemonstrasi. Ya pernah saya mengajak ini juga masih kecil-kecil dan juga hamil besar juga saya demonstrasi dan mengajak anak-anak saya untuk ikut bersama, ikut berjuang. Jadi belajar untuk melawan ketidakadilan bahkan sejak dalam keadaan masih dalam kandungan. Luar biasa. Ingin saya berikan kepada Mbak Nana, ini salah satu kaos yang dibuat kawan-kawan yang hasil penjualannya itu dipakai untuk aksi, untuk ketika memperbanyak selebaran dan semacam lembar-lembar informasi yang dibagi di kampung. Jadi hasil untuk membebaskan Anda, Mbak Eva. Apa tulisannya? Hukum yang tidak adil tidak untuk dipatuhi. Hukum yang tidak adil bukan untuk dipatuhi. Eva Bande. Saya pernah memotret pencuri kayu ini dan kita mau ditembak ya, sudah ditembak tapi nggak kena atau ditembak ke udara, kita lari-lari sampai 11 jam gitu. Itu orang Rimba selalu nolongin saya gitu.
Melindungi dan mengembangkan kehidupan masyarakat rimba di Indonesia telah diakui dunia. Dia juga dipuji atas keteguhannya menembus belantara demi mengembangkan Sekolah Rimba. Saur Marlinan Manurung atau lebih dikenal dengan Butet Manurung. Dia kemudian merintis sekolah untuk memberikan kesempatan belajar bagi komunitas adat yang tak terjangkau sekolah formal. Atas usahanya itu, Butet banyak diganjar penghargaan internasional, award dari UNESCO dan LIPI. Majalah Time juga mendapuk Butet sebagai Hero of Asia. Dan versi Asia atau Maksasai diraih oleh Butet atas semangatnya meningkatkan kualitas hidup orang rimba. Maksasai Award. Saur Marlina Manurung. Dan kita sambut Saur Marlina Manurung atau Butet Manurung. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Apa kabar? Kita kasih tepuk tangan dong untuk Butet. Bagaimana rasanya dapat penghargaan itu? Raymond Maksasai, Nobelnya Asia. Ya tentunya senang ya, sudah ada yang menganggap isu itu penting gitu. Selama ini kan nggak banyak yang memperhatikan masyarakat di pedalaman dan volunteerisme seperti ini. Tapi di sisi lain juga seperti biasanya kalau dapat penghargaan saya selalu tambah takut gitu, Takut kenapa? Ya takut tidak layak lagi atau takut tidak bisa sama seperti atau tidak bisa mengembangkan apa yang dihargakan di dalam award itu. Seperti Maksasai itu dua hal ya, untuk volunteerisme dianggap saya mengembangkan volunteerisme untuk guru-guru di pedalaman, dan juga yang kedua membantu memperbaiki nasib penduduk yang tinggal di pedalaman, penduduk masyarakat adat gitu. Itu kan besar sekali tanggung jawabnya, jadi ada rasa khawatir. Beban begitu ya? Pernahkah terbayangkan akan berada di posisi sekarang, mendapat pengakuan dunia, penghargaan demi penghargaan, Sekolah Rimba bisa menjangkau begitu banyak orang. Ketika pertama masuk ke Rimba tahun 99 ketika itu, terbayangkah? Ya, enggak sama sekali. Dulu sih cuman senang petualangan aja ya, selalu terinspirasi sejak kecil. Yang penting bisa ke pedalaman, bisa melihat orang-orang di pedalaman, bisa melihat alam atau mendapatkan masalah di hutan lebat tuh kayaknya malah seru gitu. Dulu bayangannya cuman dikejar-kejar beruang, kayaknya lucu. Terus ada tombak terbang, kayaknya seru gitu. Terus kalau kita baca kan jagoannya nggak mati-mati, malah ketawa-ketawa terus. Itu yang selalu jadi semangat saya, dan nggak terbayang itu akan misalnya tahu-tahu jadi memperjuangkan hak orang rimba atau memberi pendidikan. Sama sekali tidak sampai ke situ gitu. Apa satu momen mungkin yang diingat ketika dulu yang membuat Butet sampai sekarang tetap konsisten begitu? Karena kan sesungguhnya kalau mau berhenti, kalau mau pindah profesi, kalau mau mencari yang lain itu kan mudah. Tapi apa satu hal yang membuat tetap bisa konsisten di jalur ini? Ya perasaan ingin merasa keren ya. Keren itu adalah melakukan pekerjaan yang bermanfaat buat orang gitu, dan berada di alam bebas yang selalu jadi impian saya. Dan waktu itu yang paling mungkin saya tidak bisa lupa adalah waktu, mungkin sama seperti di film, waktu satu anak itu bisa membaca surat perjanjian dan orang semua merasa, oh ternyata baca tulis bukannya tabu tapi bisa menyelamatkan hidup kita. Jadi ada manfaat langsungnya. Iya, dan waktu itu tidak terpikir kalau itu sebenarnya tentang hak manusia ya, bukan hanya semata-mata petualangan. Dan saya jadi melihat ke depan lebih besar lagi, oh banyak loh manusia-manusia yang seperti ini, dan karena buta huruf, buta hukum, buta tentang dunia luar, sehingga tidak sadar begitu terancamnya gitu. Jadi aku lebih semangat lagi untuk bisa menggalang orang-orang yang seide ya, karena dulu aku berpikir aku sendirian, tapi ternyata setelah menjalani ini sering ketemu orang yang sama, jadi kita bisa bareng-bareng membantu masyarakat di pedalaman, membantu diri kita juga karena ini mimpi kan. Jadi kalau orang terbantu, mimpi kita pun terbantu, jadi sama-sama senang. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Ketika pertama
kali masuk ke hutan Jambi ketika kemudian bertemu dengan masyarakat ada di sana, suku anak dalam, spesifiknya orang rimba. Kesalahpahaman terbesar apa sih yang biasanya orang rimba alami atau rasakan terhadap kita yang mungkin dianggap orang luar, orang awam? Apa kesalahpahamannya? Kita sudah disebut orang terang kan? Orang terang? Iya, orang rimba kan di dalam tuh agak gelap ya, karena matahari cuma lewat daun-daun. Orang terang tuh artinya orang yang selalu disinari matahari karena di luar. Jadi orang terang selalu dianggap adalah pusat sakit penyakit, ya, karena banyak penyakit-penyakit yang di rimba nggak ada dan mereka bingung. Terus juga dia bilang banyak perbuatan setan di luar karena ngelihat recorder bingung kok suaraku ada di dalam, atau lihat pesawat terbang atau lihat mobil, dan itu membuat mereka merasa dunia luar itu penuh dengan tipu muslihat, terus penuh dengan kecanggihan-kecanggihan yang mereka tidak bisa pahami, sehingga itu harus dihindari gitu. Orang luar harus dihindari. Dan memang reaksi pertama ketika bertemu orang luar selalu penolakan. Selalu penolakan. Karena kesalahpahaman itu. Karena pandangan mereka semua orang luar pasti ingin sesuatu dari kami. Tidak mungkin datang membantu tuh nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Jadi mereka selalu tanya mau apa sebenarnya. Kalau saya bilang saya mau memberi pendidikan, oh tidak mungkin, pasti ada gitu. Nggak mungkin yang ngasih, pasti ada yang lain, udang di balik batu gitu. Nah, itu pertama. Terus yang lain-lainnya juga memang pengalaman mereka selalu ditipu, jadi selalu nggak mungkin nih kalau nggak ditipu lagi. Dan untuk membuktikan itu panjang sekali, untuk membuktikan nggak selalu loh gitu. Atau aku juga harus cari cara untuk menjelaskan ini juga sebenarnya ambisiku juga. Kalau kamu mendapat manfaat dari aku tuh senang gitu. Itu pun berharga besar. Tapi mereka nggak bisa lihat itu. Jadi harus dijalanin tanpa nggak sengaja, baru mereka bisa lihat oh ya bisa toh. Dan jadi memang perlu pembuktian. Iya. Mereka melakukan banyak tes sama orang luar. Kita nggak sadar aja. Dari misalnya nangkap hewan buruan, disuruh pilih. Kalau kita pilih yang dagingnya banyak, oh ini nggak temen nih kayaknya gitu. Terus kalau survival bareng ya, makanan sedikit-sedikit kita mau bagi rata nggak, mereka melihat itu. Atau kalau lagi berantem sama logger ya, mencuri kayu di rimba, kita ada di mana, posisinya di mana, mereka lihat itu gitu. Jadi sudah terbukti lewat banyak persoalan dan kita berada di pihak mereka dan mereka merasa kita sevisi ya, sejalan. Mereka mulai nganggap kita bagian dari keluarga. Jadi memang kepercayaan itu harus diraih sedikit demi sedikit. Iya. Jadi pada saat dalam bahaya pun saya bisa merasakan mereka sangat memperhatikan aku, menolong aku gitu. Berkali-kali nyawaku terancam dan mereka membantu aku gitu ya. Apa ada satu insiden tertentu? Ya macam-macam ya. Misalnya beruang itu, terus kobra seperti itu, atau piton yang seperti itu. Jadi berapa kali misalnya saya nginjak ular kobra tanpa saya sadar itu ular berbahaya dan mereka cepat langsung tebas seperti itu. Atau misalnya kalau saya kadang-kadang diancam juga sama pencuri kayu ya, ini agak-agak dulu sebelum pencuri kayu betul-betul diusir setelah Taman Nasional. Itu banyak kadang pakai senjata api gitu. Saya pernah memotret untuk pencuri kayu ini dan kita mau ditembak ya, sudah ditembak tapi nggak kena atau ditembak ke udara, kita lari-lari sampai 11 jam gitu. Itu orang rimba selalu nolongin saya gitu, dan mereka atau ada yang mengancam misalnya kalau datang sekali lagi nanti dipecahkan kepalamu kayak gitu-gitu ya. Jadi orang rimba maju ke depan dan bilang tidak bisa, ini keluarga saya, kalau kamu sakiti dia kamu sakiti saya juga. Jadi Anda sudah dianggap keluarga ya, Bu? Iya, sudah dianggap keluarga. GR nih, iya betul. Dan Anda juga sudah merasa bagian dari keluarga itu. Iya, saya selalu anggap mereka keluarga saya juga, selalu rindu. Mereka guru kehidupan aku kayaknya. Aku mau seringkali Anda lihat pemahaman mereka yang sebetulnya salah dan ingin Anda luruskan terhadap orang rimba ini. Kalau secara image ya atau reputasi, orang di luar selalu, atau media kebanyakan juga maaf, sering menggambarkan orang rimba itu adalah komunitas yang selalu sedih, selalu bermasalah gitu. Terus kayaknya bodoh, miskin ya, selalu diproyeksikan menurut keadaan kita. Karena kita pakai baju, mereka berarti telanjang. Karena kita di rumah pakai rumah beton, berarti mereka miskin. Jadi ukuran-ukuran yang dipakai di luar ini terlalu mainstream dan itu
susah buat aku untuk bilang ada loh ukuran-ukuran yang berbeda gitu. Jadi kalau mereka temboknya itu hutan, kita ya temboknya ya tembok. Jadi itu nggak bisa dipahamin. Itu yang suka menjadi ambisiku untuk bisa menjelaskan ke orang luar. Dan butuh berapa lama waktu itu untuk bisa sampai Butet merasa memang bagian dari keluarga, diterima dan tidak lagi ada penolakan? Kalau diterima, aku pikir sekitar 7 bulan. Kalau fasih bahasa setahunan, karena sendiri jadi cepet berbahasa sana gitu. Dan kemudian itu karena paham bahasa sana, akhirnya kemudian metode pengajaran baca tulisnya pun disesuaikan? Iya, disesuaikan. Jadi dulu metodenya juga nemu di sana, karena aku bukan guru bahasa, bukan guru baca tulis, dan gak pernah gitu ya. Jadi setiap aku salah ngajar, aku lihat kesalahanku, jadi aku benerin sendiri gitu. Jadi nemu sendiri. Jadi aku misalnya metode belajar baca tulis anak rimba. Metodenya kita bilang tuh metode silabel. Jadi kita membagi, tapi berdasarkan lafal orang rimba ya. Jadi membagi suku kata bahasa itu ke dalam 16 jenis-jenis pemenggalan kata gitu. Jadi itu yang kita ajarkan satu persatu. Jadi 1, 2, 3 tahapnya. Kalau sudah 14 biasanya sudah mahir baca. Dan itu tergantung rajin enggaknya anak itu. Biasanya sih pada rajin ya. Apakah berbeda jauh dengan bahasa Indonesia? Kalau secara murninya bahasa rimba berbeda. Ada yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia zaman dulu tuh, kalau bilang elok, bilang molek, yang gitu-gitu zaman bahasa puisi itu mirip sama bahasa rimba dulu. Ya biasanya bisa belajar baca tulis 2 minggu 3 minggu udah bisa. 2 minggu 3 minggu. Iya. Dan memang rata-rata lulusan begitu sekolah rimba 2 minggu 3 minggu mereka sudah bisa baca. Sudah bisa, iya. Dan yang diajarkan memang itu utamanya. Utamanya itu, tapi setelah itu kita ada yang namanya aplikasi literasi ya. Jadi bagaimana mereka menerapkan literasi ini ke sehari-hari, belanja di pasar, ngelihat expiry date atau apa ya, terus ke dokter bisa melihat cara-cara pemakaian obat, atau bahkan kalau ada pupuk atau apa yang mereka bisa tahu buruk-buruknya, dampak buruknya, sampai nanti ujungnya tuh sebenarnya di advokasi. Tapi kita nggak mengajarkan advokasi di semua tempat karena ada yang kita nggak mampu, ada yang memang sudah ada lembaga atau orang lain yang melakukan itu. Jadi kita spesialisnya di baca tulis sebenarnya. Spesialis baca tulis dan berhitung. Yang menyesuaikan dengan dan berhitung dan menyesuaikan dengan adat setempat dan kemudian aplikasinya. Jadi kita sebenarnya juga mengajarkan mereka nantinya bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri dan mengidentifikasi potensinya sendiri ya. Jadi karena tujuan utamanya, goal utamanya adalah itu. Iya. Yang jelas cerita tentang seorang Butet Manurung, bagaimana perjuangannya di hutan dan sebagainya itu sudah jadi buku dari buku harian Butet. Kemudian juga satu lagi jadi film. Ya. Sekolah Rimba. Sekolah Rimba. Anda juga mungkin pernah ingat film ini keluar tahun 2013. Kita akan lihat cuplikan Sekolah Rimba berikut ini. Orang rimba disebut orang kumuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Banyak yang mau ke rimba? Ya, tapi tidak bisa difasilitasi semua ya. Kalau efek secara apa ya, kita sebenarnya bertujuan efeknya ke policy ya, ke kebijakan. Aku belum lihat itu sih, belum terlalu efektif untuk itu. Aku hanya ingin memastikan setiap masyarakat adat di Indonesia, kehidupan yang mereka jalani sekarang adalah yang mereka pilih. Jadi sudah punya cukup pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi nggak dikasih kebun sawit, nggak asal bilang aku anti sawit gitu, atau aku mau sawit tapi tahu kenapa aku nggak mau atau kenapa aku mau gitu. Kalaupun ada negosiasi yang sangat berat, mereka harus juga diuntungkan ya, jangan jadi korban gitu. Makanya perlu pengetahuan, dan pengetahuan itu dimulai dari baca tulis, dan mengajar baca tulis harus dimulai dari belajar bahasa mereka dulu karena ngajarnya pakai bahasa mereka. Dan untuk itu harus senang dulu. Kalau nggak senang ke rimba ya nggak usah, jangan gitu. Dan Butet sangat senang cinta aku rimba. sangat senang, cinta sekali. Kenapa cinta anak rimba? Orang rimba kenapa Butet cinta? Mereka guru kehidupan aku kayaknya. Apa maksudnya guru? Apa yang mereka ajarkan? Apa ya? Hidup ini lucu. Aduh, pengen nangis. Ya kalau menolong orang itu keren gitu. Hal-hal yang
yang mungkin tidak pernah, itu hal-hal sederhana sesungguhnya yang mungkin tidak akan pernah bisa dirasakan langsung kalau tidak berada dalam situasi itu. Iya, dan aku mungkin jadi belajar juga untuk menghargai orang yang sama sekali berbeda ya. Karena orang rimba itu kan sangat berbeda dengan aku, tapi dia adalah orang yang paling toleran gitu. Kita punya guru yang pakai jilbab dan mereka dengan lucunya bawa babi untuk mereka sahur. Maksudnya itu kan keinginannya baik ya, nggak tahu oh ini haram kami nggak bisa makan, oh maaf nggak tahu gitu, dan mereka selalu ngingetin gitu, oh kayaknya nih jam sholat kamu nih kayak gitu. Terus toleran gitu ya, terus menganggap hidup ini kayaknya simpel dan lucu, seperti seperti komik Hiawatha itu loh. Maksudnya udah kebalik-balik perahu masih ketawa gitu. Nggak ada yang sedih dan nggak ada yang rumit. Ada Mijak, pengendum tampung, dan Neng Kabo Sunting. Kangen dengan ibu guru katanya. Jadi mau ketemu ibu guru. Kangen ibu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Guru kapan terakhir? Sorry Mbak. Terakhir dulu sebelum hamil udah lama ya, 2013. Jadi sudah hampir 2 tahun. Iya. Ibu guru tidak pulang ke Rimba. Kangen dengan anak-anak Rimba. Iya. Dan malam ini kita juga mau menghadirkan mereka. Kita sambut 3 anak Rimba yang akan memberikan kejutan untuk Butet Manurung. Kita panggilkan. Ada Mijak, pengendum tampung, dan Neng Kabo Sunting. Kangen dengan ibu guru katanya. Jadi mau ketemu ibu guru. Kangen ibu guru. Ya ampun, aku pikir nggak bisa. Kalau pas nengka bahaya. Waduh, kejutan banget. Kejutan? Saya harus kasih tisu untuk Butet. Tidak bermaksud membuat sedih, cuma ingin memberikan kejutan karena saya tahu sudah lama tidak bertemu. Tadi di mana aja? Tadi kita umpetin di belakang studio. Saya mau ke pengendum tampung. Dulu cerita awalnya bisa ikut sekolah sama ibu guru, sempat dilarang orang tua kan sebetulnya? Isu yang diberikan orang tua adalah pendidikan itu harus jalan di atas benang, satu lembar benang yang diikat ke pohon satu ke pohon yang lain gitu. Kita harus jalan di atasnya, kalau jatuh atau putus benangnya itu tidak lolos gitu. Oh, jadi dipikirnya orang tua belajar itu begitu? Jalan di atas benang? Iya, itu satu. Dan kedua juga orang Rimba itu mempunyai kepercayaan adat dan budaya, memang kalau sekolah itu adalah merubah peraturan atau menghilangkan adat gitu ya. Aku terus dilarang oleh orang tua. Pada akhirnya sekian lama teman-teman belajar, aku memperhatikan, wah ternyata yang dikenal itu huruf dan angka gitu ya. Ya, akhirnya dalam rumah itu aku menjadi anak yang paling manjat sendiri gitu ya. Ketika orang tua mau menyuruh saya pergi kemana atau mengambil sesuatu apa gitu, saya ngancam, ya nanti aku ikut sekolah loh. Nah, dia takut gitu, takut dengan aku. Nah, tetapi saya punya tekad diri, keberanian bahwa kalau aku terus kayak gini tertuntun dengan orang tua, aku tidak akan pernah bisa tercapai seperti apa yang teman-teman sudah dapatkan. Akhirnya ketika orang tuaku jalan dari rumah, aku kabur sendiri sore hari. Kabur dari rumah? Kabur dari rumah itu jalan melewati hutan belantara kurang lebih 5-6 jam. Karena itu udah sore. Karena itu udah sore, pada akhirnya besoknya ketika kita lagi sedang masak, ada yang belajar gitu ya, teman-teman yang lain selalu ngontrol di pintu jalan gitu. Pengendum itu ayahmu datang gitu ya, bapakku datang, aku kabur masuk ke semua. Sampai bertahan. Dan sembunyi itu sempat 5 bulan orang tuaku tidak baik dengan aku. Tetapi aku meyakinkan bahwa apa yang aku pelajarin itu pasti berguna dan ada manfaatnya gitu. Saya mau dengar ceritanya Neng Kabo Sunting. Senang ikut di sekolah Rimba? Senang. Kenapa senangnya? Selama lama piada nak mengajar kami ya. Hanya ibu guru lang mengajar kami. Oh, sudah lama kami hidup di Rimba tuh nggak pernah ada guru, cuma ibu guru Butet lah, sampai ibu guru Butet lah datang yang ngajar kami. Yang ngajar kami.
Saya membaca buku Butet. Di awal-awal itu katanya waktu belajar bahasa dengan mendengarkan lagu-lagu dan pantun-pantun, direkam di recorder, kemudian diperdengarkan. Iya, terus aku tulis syairnya jadi bisa ikut nyanyi. Iya, diperdengarkan waktu. Oh, maksudnya yang mereka dengar suaranya sendiri dan jadi takut. Iya, itu cara belajar yang paling efektif dengan seperti itu ya. Jadi dengan pantun-pantun dan lagu. Mereka memang diajar harus bisa berpantun untuk menyampaikan maksud satu hal gitu. Jadi nggak ya halus lah ya. Jadi dengan perumpamaan. Boleh saya minta pengendung, ada mungkin lagu atau pantun untuk Ibu Guru? Ada kasah kami dah balang bome maruso bome sawan inde dah sawah kami mah nuju kancang nang ibu kancang banyak riunan banyak ele nangale ele. Luar biasa. Apa artinya itu pengendung? Boleh terjemahkan arti dari lagu itu, pantun itu? Ya, pantun itu tadi kita coba dengan bersedih hati untuk meninggalkan orang tua yang ada di hutan, tapi kita pengen melihat Rio yang banyak. Rio yang banyak itu di tempat kota yang ramai, tetapi di situ ada ibu kita juga gitu. Ada ibu. Dan akhirnya ketemu Ibu Guru Butet. Dan akhirnya ketemu meninggalkan orang tua dan ketemu Ibu Guru. Sampai dikejar-kejar, sampai ada orang dibayar mau untuk bunuh mama, sampai intimidasi, ancaman. Nyali mama dari mana? Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kenalin nih, Indomie rasa soto spesial. Kuahnya kental, koyanya gurih. Spesial banget. Indomie rasa soto spesial, jagonya soto. Kenalin nih, Indomie rasa soto spesial. Kuahnya kental, koyanya gurih. Spesial banget. Indomie rasa soto spesial, jagonya soto. Kerja di PC dengan Excel dan Word 100% sama hanya ada di Advan Funbook Windows. Belajar lebih interaktif dan pintar bersama Advan Funbook Windows. Advan Funbook Windows, the real Windows tablet with Xbox games experience. Kita mempunyai mimpi dan harapan. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Akan selalu ada dukungan dari orang-orang yang peduli dan menghargai sesama. Karena kami peduli Indonesia. BCA senantiasa di sisi Anda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, umur tak menghalangi perempuan ini untuk berjuang menyelamatkan lingkungan dari cengkraman perusahaan tambang di Nusa Tenggara Timur. Tangguh mempertahankan bumi dan tradisi meskipun kerap diteror. Nyawanya bahkan pernah menjadi iming-iming hadiah bagi siapa yang bersedia membunuhnya. Perjuangan panjangnya akhirnya membuahkan hasil, perusahaan tambang akhirnya hengkang. Nama lahirnya Aleta Baun, namun dia kerap dipanggil Mama Aleta. Dan kita sambut Aleta Baun atau biasa dipanggil Mama Aleta. Selamat malam Mama Aleta. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Apa kabar Mama? Sehat-sehat? Baik. Silakan duduk Mama. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mama Aleta. Perjuangan sejak tahun 2000 sampai dikejar-kejar, sampai ada orang dibayar mau untuk bunuh mama, sampai intimidasi, ancaman. Nyali mama dari mana? Kenapa bisa berani? Dari mana itu nyali? Ya, saya awal karena hidup di kampung dan
Dari kecil saya bermain di hutan dan menikmati hutan, menikmati sumber mata air, juga menikmati batu. Dan permainan kami dari kecil adalah dari alam. Sehingga ketika ada kehilangan di alam dan waktu penebasan hutan dan tidak ada hutan, saya merasa sedih. Dan saya merasakan ada sesuatu yang tidak lengkap. Bagi kami sebagai masyarakat, kalau tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada batu, dan juga tidak ada hutan, kami tidak bisa bertani dengan baik. Kita ada cuplikan video ketika Mama Aleta berjuang berdemonstrasi untuk menolak keberadaan perusahaan tambang di daerahnya. Kita lihat. Saya tidak mundur. Kalau tidak karena mengundang rakyat untuk duduk bersama. Mama berjuang bersama, tadi saya lihat banyak juga perempuan atau bahkan justru lebih banyak perempuan-perempuan yang ikut berjuang menolak bersama Mama. Ya, perempuan merasakan ada kehilangan karena perempuan yang mengurus dalam rumah tangga, khususnya mengurus konsumsi. Ketika dia mengurus konsumsi, dia membutuhkan sayur-sayur dari alam, dia juga membutuhkan pangan, bahan pangan, membutuhkan sumber air, dia juga membutuhkan kayu api. Maka ketika tambang masuk, pasti ada kehilangan daripada air, tanah, dan hutan. Maka perempuan mengambil garis depan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, karena mereka lah yang akan mengalami kesulitan untuk menghadapi kekurangan dalam rumah tangga. Dan salah satu yang unik juga gaya perjuangannya dengan cara menenun. Kenapa menenun, Mama? Mereka menenun karena perempuan menenun itu, tenun itu sebagai alat kampanye. Jadi ketika mereka pakai kain tenun, mereka dari jauh orang sudah bisa mengatakan bahwa itu orang Timor atau suku apa, suku Timor atau suku Flores atau suku Jawa. Ketika kalau dia memakai pakaian adat, dan juga bukan hanya sebagai alat kampanye, tetapi benang itu mereka ambil dari hutan. Juga bahan-bahan pewarna mereka juga ambil dari hutan. Ketika hutan hilang, maka mereka merasakan rugi karena mereka tidak ada bahan-bahan tenunan lagi. Alat-alat tenun itu ambil dari hutan juga. Jadi ketika masuknya pertambangan, banyak bahan-bahan pewarna yang hilang. Juga obat-obat tradisional untuk kaum perempuan ketika melahirkan, dan mereka harus mengambil obat-obat tradisional. Ini kain hasil tenunan ketika berdemo dan mereka tenun. Kami simpan ini sebagai alat dokumen untuk menunjukkan kepada anak cucu bahwa kalau bumi ditambang pasti akan menjadi menjadi kritis dan juga menjadi kering. Jadi perempuan yang utama, mereka menenun, mereka berdemo, mereka memprotes. Bapak-bapaknya kemana, Mama? Bapak-bapak juga ikut protes, tapi mereka tidak masuk ke dalam arena aksi karena bapak-bapak kawal dari belakang untuk ketika kalau ada soal. Oh, jadi malah bapak-bapak yang di belakang? Iya, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu yang di depan? Iya, ibu luar biasa. Dia peluk saya dan dia cium saya dan dia mengaku bahwa saat itu saya yang dapat bayaran untuk membunuh ibu. Saya bilang tidak apa-apa, saya tidak marah karena pasti kau tidak tahu apa yang saya perjuangkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh saya ingin tahu ketika ada ancaman hendak dibunuh, siapa yang mau Mama Aleta meninggal sampai ada orang ingin membayar orang lain untuk membunuh Mama? Ketika di tahun 2008 itu saya ketemu dengan masyarakat yang waktu mau pacok kaki saya. Oh, Mama ketemu dengan si pembacok? Mama kenal orangnya? Saya kenal. Karena dia adalah masyarakat yang dari suku Amanatun, dan saat itu dia mengaku di depan saya, dia peluk saya dan dia cium saya dan dia mengaku bahwa saat itu saya yang dapat bayaran untuk membunuh ibu. Saya bilang tidak apa-apa, saya tidak marah karena pasti kau tidak tahu apa yang saya perjuangkan. Dia mengaku
mengaku dibayar berapa untuk diminta membunuh mama? Dia mengaku 1 bulan mereka dapat 1.750.000. Mereka ada 7 orang. Jadi dibayar per bulan? Ya, mereka dibayar per bulan. Karena setelah dibayar per bulan tidak berhasil, maka parang-parang itu diambil oleh polisi dan disimpan sampai dengan sekarang belum kembalikan. Terus mereka minta bantuan saya untuk membantu mereka kalau bisa parang mereka dikembalikan karena mereka mau pakai untuk bertani. Jadi orang yang ini luar biasa. Jadi orang yang dibayar untuk membunuh mama, kemudian mengaku dan sekarang minta tolong mama untuk meminta parangnya yang dipakai untuk membacok diambil lagi. Iya, iya. Dan mama mau tolong? Iya, saya mau tolong karena saya tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang saya perjuangkan dan mereka juga karena tidak dikasih tahu oleh pemerintah dan juga tidak dikasih tahu oleh perusahaan bahwa tambang akan berdampak yang buruk terhadap masyarakat. Kalau mereka tahu pasti mereka tidak melakukan. Kalau mereka kenal mama pasti tidak mau disuruh bunuh mama. Iya. Luar biasa. Mama perjuangan mama kemudian banyak diakui. Salah satunya mama baru-baru ini mendapat penghargaan internasional Goldman Environmental Prize. Kita akan lihat ketika Mama Aleta mendapat penghargaan yang bergengsi berikut ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Goldman untuk penghargaan lingkungan Goldman ini. Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada masyarakat adat Molo, Amanatun, dan Amanuban di Timur Tengah Selatan, dan juga kepada para pendukung kami, upaya mereka melakukan secara bersama-sama dan tidak mengenal lelah untuk menjaga alam, telah menguatkan saya untuk terus maju. Di studio juga telah hadir Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Bapak Abdon Nababan. Pak Abdon, AMAN salah satu yang mengajukan Mama Aleta untuk dinilai para juri Goldman Environmental Prize. Apa spesifik alasan dari AMAN mengajukan nama Mama Aleta dari Indonesia? Beliau ini memberikan satu kekuatan gerakan berdasarkan spiritualitas lokal, berdasarkan ritual-ritual, memulihkan kembali bahwa adat itu sebenarnya bisa jauh lebih maju dari pengetahuan lain dan bisa digunakan berjuang. Kan banyak perempuan lain menggunakan alat perjuangan dengan sekolah tinggi-tinggi baru balik bawa alat-alat yang canggih-canggih. Nah, Mama ini sebenarnya pakai ritual. Ya, mengkonsolidasikan doa-doa adat ya untuk melindungi alam yang buat mereka memang sakral, kira-kira begitu. Dan perjuangannya tadi luar biasa dan itu diakui oleh dalam proses-proses itu. Kemudian diakui memang cara Mama Aleta ini adalah cara yang baru, inovasi baru di dalam gerakan masyarakat adat, dan beliau layak untuk menjadi pahlawan. Dan memang sekarang perusahaan tambang memang sudah tidak ada lagi. Tetapi bukan berarti bahwa tantangan itu khususnya di NTT, di tempat Mama sekarang berjuang di DPRD juga bukan berarti tidak akan ada lagi. Apa kira-kira tantangan berikutnya dan apa yang harus Mama lakukan? Karena itu kan kemudian Mama masuk ke DPRD? Ya, yang saya lakukan yang pertama saya masuk ke DPRD ini karena banyak suara-suara masyarakat itu tidak didengar. Ketika mereka bersuara tentang hak-hak mereka bersuara tentang keadilan, mereka bersuara tentang kebenaran, itu kadang tidak didengar. Ketika saya masuk ke DPR, saya coba bagaimana saya menunjukkan sikap yang nanti akan bagaimana menjawab apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Dan saya sendiri setiap kali berkunjung ke lapangan, misalnya kunker atau membuat reses, saya selalu bersama-sama dengan teman-teman DPR yang lain. Tetapi saya mengatakan bahwa tambang itu tidak bagus untuk lingkungan. Jadi kita harus bagaimana kita berpikir alternatif lain sehingga tidak merusak bumi lebih banyak. Baik, kita akan tepuk tangan untuk Mama Aleta dan perjuangannya.